Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya yang kemarin, hari ini saya akan mereview penangkaran dari murai batu. Kemarin kita sudah mereview burung kenari, teman-teman. Di situ ada beberapa burung kenari dan sebagainya sudah bertelur dan menetas. Lalu yang sebagian lagi, oh ini telurnya ada yang di bawah, lihat. Telurnya ada yang jatuh. Sebagiannya lagi masih di kandang, jadi masih saya rekondisikan, teman-teman. Aduh, dicas ini. Dan anakan yang sudah bisa makan saya pisah di sana. Biar dia lebih membesar, karena di sini itu ruangannya agak lebih bebas. Semakin besar ruangan, maka kebebasan kenari berterbang itu akan mempengaruhi kondisi fisiknya, teman-teman. Biasanya tubuhnya akan lebih besar, lebih kekar, lebih sehat, nggak ngelemak seperti itu ya, dan lebih bagus biasanya. Jadi di penangkaran ini sebenarnya ada beberapa jenis burung, diantaranya ada kenari, dulu ada lovebird, sekarang nggak ada. Nah, terus ada juga murai batu. Nah, hari ini kita mau review murai batu. Ini adalah murai batu APBN. APBN itu salah satu komunitas terkenal di daerah Jawa Tengah, teman-teman. Jadi itu komunitas yang agak punya legalisasi itu. Jadi mereka kalau beli burung APBN itu 90% sudah percaya bahwa burung itu adalah berkualitas, dan ini adalah burungnya. APBN itu singkatannya apa ya? Bukan anggaran belanja negara ya. Jadi itu salah satu peternakan terkenal juga, teman-teman, khususnya di Jawa Tengah, khususnya lagi di daerah Pekalongan, Pemalang, Tegal, Karesidenan itu. Di Indonesia juga dia sudah punya nama. Ini betinanya, sepertinya kita lihat ekornya, lihat. Guys, fokus. Maaf ya guys, fokus ya, kameranya jelek. Maaf teman-teman, nggak bisa fokus ini. Ya sudahlah. Tapi ini ekornya agak berkedut, jadi ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, itu tandanya dia akan bertelur. Kemarin pas awal-awal bulan puasa sebetulnya ini sudah bertelur, teman-teman, tapi karena saya kasih makan agak ini ya, apa namanya, agak teledor, dia lepas. Jadi betinanya dia lepas. Setelah lepas selama 1 hari tak tangkap, dia angkrem, tapi telurnya akhirnya nggak ngisi. Karena nggak ngisi, terus akhirnya saya buang. Terus saya buang, harapannya nelor lagi, ternyata sampai hari ini dia belum nelor. Mungkin karena juga kurang ekstra puding juga bisa. Karena kemarin ulatnya juga telat, teman-teman. Biasanya ulat itu biasanya saya nggak pernah telat, tapi ini telat. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada ular, dia makan pur gitu. Ya itu kurang sih. Untuk penanggaran di murai batu, kalau extra foodingnya, bukan extra fooding, tapi makanan menu utamanya serangga itu telat atau kehabisan, itu biasanya kurang produktif. Nah, ini sepertinya sudah mulai produktif. Kemarin sudah saya belikan ulat kandang 2 kali selama, jadi ini mungkin sudah 5 hari dia makan ulat kandang, cuman jangkriknya yang kurang. Jadi ekornya sudah mulai berkedip, mungkin dia mau akan telur, teman-teman. Biasanya gitu ciri-cirinya. Oke, kita beralih ke kandang yang lain. Lah, yang ini sudah biasa produktif, tapi hari ini untuk bulan puasa ini karena mungkin cuaca dan mungkin sudah waktunya, ini brodol. Ini umur di sini mungkin sudah setahun, teman-teman. Saya agak lupa ya, saya ngambilnya tuh kapan itu, apakah pas bulan puasa atau enggak ya. Tapi seingat saya ngambilnya sore waktu itu di salah satu pedagang maklar burung. Terus saya jodohkan dengan betina itu, kemudian dia produktif. Setelah beberapa kali produktif, terus tiba-tiba hari ini, bulan ini udah 1 minggu mungkin ya, itu brodol, teman-teman. Jadi bulunya itu lepas-lepas gitu, ambrol. Jantannya ambrol, betinanya juga ambrol. Nah, ini keuntungannya adalah kita nggak akan mengalami paceklik, karena kalau ambrolnya itu bergantian,
kita akan mengalami paceklik yang lebih lama. Kalau ini kan sekalian, jadi ambrol, terus setelah itu ya udah produktif terus. Tapi kalau misalnya gantian, itu biasanya pacekliknya lebih lama. Misalnya jantannya ambrol, dia nggak bisa produktif. Nanti giliran jantannya udah mulai aktif lagi, ternyata betinanya yang ambrol, akhirnya nggak produktif lagi. Jadi itu jauh lebih lama. Nah kalau ini kebetulan ambrolnya bareng, jadi kemungkinan masa produktifnya akan jauh lebih lama dan masa nggak produktifnya akan jauh lebih sebentar. Ini juga ekstra porsinya sebenarnya agak kurang. Kemarin saya kasih ular kandang, kelihatan nggak? Saya kasih ular kandang, dia sudah mulai sudah mulai ngajar-ngajar lagi. Dan setahu saya burung kalau lagi ambrol gini paling bagus tuh pakai ulat Hongkong karena akan lebih cepat menyelesaikan, lebih cepat menuntaskan pergantian bulu teman-teman. Karena bulu itu juga perlu didorong dengan protein sih. Kalau ulat Hongkong itu lebih panas, jadinya bulunya itu lebih cepat ambrol, nanti juga lebih cepat tumbuh. Nah yang di bawah sini ada kolam. Ini kolam adalah kamuflase untuk membantu mengilustrasikan bahwa seolah-olah ini tuh di alam liar. Tapi karena kemarin itu ada kendala rusak ya, di bagian shopnya rusak, terus nggak saya urus, setelah itu macet. Nah habis saya belikan cop-copan ternyata mesinnya macet lah. Saya nggak tahu nih apakah itu benar-benar rusak ataukah hanya kendala sesaat aja. Ya kapan-kapan kita cek ya. Saya nggak tahu kondisi yang sebenarnya di dalam sana seperti apa. Kotor sekali dalamnya teman-teman, karena ini pakai aerator tuh harganya murah sekitar 75.000, tapi cop-copan listrik itu jauh lebih murah. Jadi kemarin tuh saya salah perhitungan, saya mikirnya ini baik-baik saja, ternyata enggak. Jadi saya tuh males beli cop-copan, ya males aja, padahal cuma 3.000, tapi gara-gara saya males beli 3.000, yang 75.000 menjadi rusak. Nah itu adalah perhitungan yang salah. Jadi kalau bisa ketika rusak, yang rusak kalau lebih murah maka segera dibelikan, karena nanti takutnya akan menjual ke yang lebih mahal gitu ya. Nah gitu. Terus yang ini juga belum bertelur teman-teman. Jadi ini indukannya, betinanya maksudnya, betinanya sebenarnya sudah produktif, dia sudah janda, dia mungkin sudah 2 kali atau 3 kali gitu bertelur, anaknya juga bagus-bagus. Tapi karena ada satu dan yang lain hal, kemudian saya tukar, jadi saya kasih pejantan yang baru. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada indikasi bahwa mereka itu mau kawin-kawin. Kalau pejantannya sudah birahi, betinanya malah ambrol. Tapi karena jantannya ini jantan perjaka, jadi mereka masih kurang pengalaman teman-teman. Jadi kita harus menunggu lagi. Ini mungkin sudah 6 bulan ya. Sudah 6 bulan begini aja kondisinya, jalan di tempat. Berantem ya enggak, produktif ya enggak. Nah kira-kira gitu review dari saya untuk penangkaran murai batu. Jadi di sini ada 3 pasang, 1, 2, dan 3. Rencananya di sana saya mau kasih 3 pasang sebetulnya teman-teman, dengan sistem poligami. Jadi betinanya 3, terus jantannya 1. Di tengah-tengah pagar itu sekali lubang. Nah itu fungsinya adalah untuk memindah pejantan. Jadi kalau misalnya satu betina itu sudah bertelur di sebelah utara misalnya, sebelah timur sini misalnya, sini sudah bertelur, nanti pejantannya dipindah sini lewat ini jendela ini teman-teman. Oh bisa dibuka, ini ditarik ke atas ya. Nah ini buka, gitu. Itu rencana awalnya begitu, tapi ternyata kurang berhasil nampaknya. Karena murai batu itu salah satu hewan teritorial. Jadi ketika dia ketemu dengan teman baru, entah itu betina entah laki-laki, khususnya betina, dia akan membunuh. Nalurinya, instingnya kuat sekali teman-teman. Jadi orang asing yang mendarat di tempat kekuasaannya dia itu dianggap pengganggu, makanya bisa disebut sebagai burung teritorial. Nah itu kendala, jadi kita harus kerja double, harus menjodohkan dari awal kalau dia itu berjodoh untuk 3 betina misalnya. Karena aneh juga teman-teman, jadi murai batu itu agak susah ya. Misalnya sudah jodoh dengan satu pasangan, ketika dilepas terus digantikan pasangan yang lain, itu nanti
kembalikan lagi nggak bisa, jadi butuh proses dari awal lagi karena dia merasa sudah pindah pasangan, kira-kira gitu. Dan itu sudah diketahui oleh semua penangkar burung, khususnya burung murai. Ya mungkin spill untuk burung murai hari kali ini cuman itu dari saya. Ini ada 3 kandang, tapi sementara isinya cuma 1 kandang karena sistem poligaminya tidak berhasil. Lebih tepatnya betinanya belum ada. Jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya sudah ada betina yang siap bisa dipoligami, nanti kita akan poligami. Kalau misalnya enggak ya kita tetap beli lagi yang 2 pasang, kita isi yang 2 pasang. Nah kira-kira itu. Yang kenari kemarin sudah, kenari saya sekarang lagi agak males ngurusnya gara-gara bejantannya macet, efeknya terus akhirnya mereka pada nafas karena kurang sering dibersihkan. Jadi aroma atau endapan atau sungup atau suhu atau apa saja yang ada di dalam kandang itu berpengaruh teman-teman. Misalnya kandangnya kotor, maka dia akan mudah sekali kena nafas. Nah kalau misalnya burung lovebird itu biasanya kena senot. Senot itu adalah karena saluran pernafasan yang terganggu, bukan mata ya. Dan itu nanti indikasinya adalah mata yang memerah. Makanya ketika orang mengobati senot, entah itu diunggas ayam ataupun burung, itu pakainya obat dalam, bukan pakai obat luar. Kalau pakai obat luar itu yang sembuh matanya tok, tapi nanti kambuh lagi teman-teman. Karena yang rusak itu sebenarnya bukan matanya, tapi saluran pernafasannya. Lah, pemicunya adalah faktor utamanya adalah kurang bersihnya kandang. Nah, termasuk kenari ini karena kandangnya kurang bersih, terus pada akhirnya dia kena nafas. Kalau kena nafas, produktivitasnya makin kurang. Kira-kira gitu ya teman-teman. Ini burung murainya saya cuma punya 3 pasang, dan mudah-mudahan ini habis lebaran atau mungkin inilah lebaran ini bisa produktif lagi karena ini brodol juga. Ini juga brodol betinanya. Lah yang itu yang kayaknya sudah mulai mau nelor teman-teman karena ekornya berkedip. Jadi kita harus siap-siap untuk membelikan serangga biar rutin, biar nanti proteinnya dia terjaga. Karena kalau terlalu banyak ulat juga itu bahaya karena ngelemak juga akhirnya nolornya nggak ngisi. Tapi kalau kurang juga sama, akhirnya telat juga karena dia males-malesan karena nggak birahi. Jadi susah teman-teman, harus pas gitu, porsinya harus pas, nggak kurang nggak lebih, kira-kira gitu. Oke ya, udah banyak sekali ini menitnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.